Sesuatu yang tak terbayangkan sedang terjadi di dalam Kremlin, tembok kesunyian akhirnya mulai retak. Selama bertahun-tahun, kita pikir semua orang di sekitar Putin terlalu takut berkata jujur. Namun laporan terbaru mengonfirmasi pejabat tinggi yang sangat mencintai Rusia akhirnya memberitahu Putin bahwa perang ini misi bunuh diri. Yang memimpin langkah ini bukanlah mata-mata barat atau pemimpin oposisi liberal, melainkan Dmitry Kozak. Pria ini telah menjadi pengacara dan orang kepercayaan terdekat Putin selama lebih dari 30 tahun. Dia satu-satunya yang berani menatap mata Putin dan mengatakan bahwa invasi itu adalah kegagalan strategis sejak hari pertama. Faktanya, kita tahu Kozak telah merundingkan kesepakatan damai rahasia yang memberi semua yang diinginkan Putin tanpa perlu melepaskan satu tembakan pun. Faktanya, kini kita tahu bahwa Kazakh telah merundingkan kesepakatan damai rahasia yang memberi semua keinginan Putin tanpa perlu menembak. Tapi Putin mengabaikannya dan hasilnya 12 juta korban jiwa Rusia serta ekonomi yang hanya bertahan dengan tambalan dan penindasan. Militer Rusia kini jadi bahan lelucon dunia. Bahkan blogger militernya terbuka membahas kegagalan ini. Dengarkan sendiri. Tapi percayalah, pasukan kita percayalah. Pasukan kita sangat kelelahan dan kehabisan tenaga. Siapapun yang pernah ke sana pasti tahu. Itulah sebabnya karena salah perhitungan strategis, kita sekarang ada di situasi ini. Dalam situasi ini misalnya, kita menerobos ke Zaporizhia. Bisakah kamu bayangkan pertempuran di kota berpenduduk 1 juta? Itu bisa berubah jadi kuburan bagi angkatan bersenjata Federasi Rusia. Coba ingat kembali Grozny atau sebelumnya Vukovar pada tahun 91 atau Stalingrad pada tahun 42. Kalian sendiri tahu seperti apa pertempuran di perkotaan itu. Dan berisi. Ini membawa kita ke pejabat Kremlin, Dmitry Kozak. Dia sudah mendampingi Putin sejak 1990-an saat Putin masih pejabat rendah di Saint Petersburg. Ketika Putin naik di politik Rusia, Kozak selalu mendampinginya. Ia dikenal sebagai penyelesai masalah hukum Putin. Pada satu titik, dia pernah menjadi wakil Perdana Menteri Rusia dan kemudian, yang lebih penting, dia menjadi orang kepercayaan utama. Orang yang bertanggung jawab memastikan Crimea benar-benar terintegrasi dengan Rusia setelah Putin mencaploknya pada tahun 2014. Saya memberitahu kalian semua ini agar kalian tahu bahwa orang ini bukanlah politisi pro-barat atau seseorang yang membenci Putin sejak awal. Orang ini selalu berada di pihak Putin dalam segala hal yang dilakukan Putin, termasuk aneksasi Crimea. Namun, invasi penuh ke Ukraina adalah langkah yang terlalu jauh, bahkan bagi Kozak. Menurut laporan baru ini, dia rela ditangkap atau bahkan ditembak demi mengambil sikap menentang perang ini. Alasannya sederhana. Dia tidak ingin Rusia terjebak dalam perang dengan Ukraina dan itulah sebabnya dia menentang hal ini sejak perang ini dimulai. Beberapa hari sebelum invasi diumumkan, Kozak langsung menghubungi Presiden Zelensky dan merundingkan kesepakatan damai rahasia yang akan memenuhi semua keinginan Putin. Tapi ketika dia menyampaikannya kepada Putin, jawabannya adalah tidak, karena Putin memang tidak menginginkan perdamaian. Putin ingin Ukraina menyerah sepenuhnya. Saat itulah, dalam sebuah perdebatan sengit, Kozak mengatakan bahwa dia tidak bisa memahami apa tujuan dari invasi ini. Semua itu terjadi pada 25 Februari 2022, hanya sehari setelah invasi dimulai. Dia memperingatkan Putin bahwa jika perang tak segera usai, Swedia dan Finlandia bisa tergabung NATO. Dan tebak apa? Dengan manfaat dari pengetahuan di masa lalu, kita tahu bahwa dia benar-benar tepat sekarang. Meski begitu, Kozak tetap di lingkaran dalam Kremlin dan mendorong Putin merundingkan kesepakatan damai yang masuk akal. Tapi Putin tetap bersikeras pada penyerahan total Ukraina. Sekarang, ini menunjukkan bahwa orang ini bukanlah orang sembarangan. Siapapun yang menentang perang ini, pasti sudah menembak dirinya sendiri di punggung 13 kali. Tapi orang ini masih menjadi bagian dari lingkaran politik Rusia, dia masih menjadi bagian dari Kremlin, dan dia masih secara rutin bertemu dengan Putin. Sekarang, bukan berarti perannya tidak berkurang secara signifikan. Bahkan, banyak tanggung jawabnya telah dialihkan kepada orang-orang yang lebih mendukung perang ini. Meskipun begitu,
dia belum dikeluarkan dan masih rutin bertemu Putin, hanya saja tidak sesering dulu. Dan selama pertemuan-pertemuan ini, dia masih mempertanyakan apa alasan untuk melanjutkan perang ini. Sekarang, tapi bukan hanya Kozak yang berbicara menentang perang ini. Kita juga memiliki mantan Perdana Menteri Rusia yang menjabat pada 2000-2004. Bagi semua orang yang tahu sejarah Putin, Anda pasti tahu bahwa Putin adalah presiden pada masa itu, jadi secara teknis, Perdana Menteri ini adalah bagian dari pemerintahan yang sama. Sekarang, orang yang sama, Mikhail Krasnavo, secara terbuka berbicara menentang invasi ini dan mendukung Ukraina. Dengarkan apa yang baru saja dia katakan. Tujuan utamanya bukan masa depan Ukraina atau keamanan Eropa, melainkan mengakhiri perang dalam 4 tahun masa jabatannya di Gedung Putih. Namun para pemimpin Eropa, dan tentu saja rakyat Ukraina serta para pemimpin negara itu sedang memikirkan masa depan, dan sistem keamanan di Eropa yang telah dihancurkan oleh Putin. Mereka memikirkan masa depan dan keamanan Eropa yang telah dihancurkan Putin. Itulah mengapa mereka tidak mau menyerah atau mengubah perbatasan dengan kekuatan, karena itu tidak dapat diterima. Ini adalah hal yang tidak menyenangkan untuk dikatakan. Hal itu akan memicu konflik baru, tak hanya antara Rusia dan Ukraina, tapi juga di Eropa. Ini tidak dapat diterima. Entah kenapa di hal ini tidak dianggap serius di Amerika. Mereka mengatakan atau menganggap bahwa kedua belah pihak disalahkan, jadi keduanya perlu didekatkan dengan kompromi dari kedua belah pihak, kata Eropa. Tapi dia penjahat perang. Kami sudah membentuk pengadilan. Pengadilan terhadap agresi adalah tanggung jawab hukum paling berat yang ada. Selain kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Semua pemimpin Eropa menyebut Putin sebagai penjahat perang. Dan Trump berkata, mari kita dekatkan mereka dan berikan dia insentif. Mereka bertanya, bagaimana kamu memberi insentif? Saya bertanya, bagaimana bisa memberi penghargaan pada impunitas? Apa kesalahan Ukraina? Konsesi apa yang harus mereka berikan? Ukraina perlu diselamatkan dan dibantu memenuhi kebutuhannya. Melindungi dirinya sendiri. Bagi Putin, semua ini tak terlalu penting karena dia dikelilingi orang-orang yang selalu setuju. Para jenderal terus meyakinkannya bahwa semua tujuan perang ini akan tercapai. Para ekonom di sekitarnya mengatakan bahwa meskipun ada tekanan sanksi dari Barat, ekonomi Rusia akan bertahan lebih lama daripada Ukraina. Siapapun yang berani mempertanyakan keputusan Putin akan langsung digantikan. Menurut Putin, yang sedang runtuh bukan Rusia, tetapi Eropa. Bahkan, Putin baru-baru ini mengatakan bahwa negara-negara Eropa berusaha menjatuhkan Rusia dan berusaha menjatuhkan Putin. Itulah mengapa dia harus melakukan segala cara untuk mengalahkan kekuatan jahat Eropa ini. Dengarkan, dia membuat komentar-komentar ini secara terbuka. Segera setelah runtuhnya Uni Soviet, bagi kami sepertinya kami akan segera menjadi anggota dari apa yang disebut keluarga bangsa-bangsa Eropa yang beradab, dari dunia Barat yang beradab secara umum. Namun, hari ini ternyata di sana sama sekali tidak ada peradaban, hanya kemerosotan yang nyata. Namun, itu bukan masalah utamanya. Saat itu, hal itu tampak baik dan kami yakin akan menjadi bagian penuh serta setara dari keluarga tersebut. Hal seperti itu tidak terjadi. Apakah kamu mengerti maksudnya? Nggak ada hal seperti itu yang terjadi. Tidak ada kesetaraan. Kami bukan bagian setara keluarga itu. Sebaliknya, Rusia terus mendapat tekanan dari segala arah, semakin lama semakin intens. Hampir semua hal yang berkaitan dengan Rusia diputuskan dari posisi yang lebih kuat. Mereka akan menepuk bahu kami, mengundang kami ke berbagai acara. Tapi ketika menyangkut Rusia, Barat memaksakan kepentingannya dengan menggunakan kekuatan, perlu untuk dirinya sendiri. Itulah mengapa propagandis Rusia sering terbuka membicarakan serangan ke Ukraina setiap ada kesempatan. Mereka secara terbuka berbicara tentang campur tangan dalam pemilihan Eropa untuk mendapatkan pemimpin pro-Rusia terpilih, karena bagi orang-orang ini, Uni Eropa adalah persatuan setan. Ini cuplikan televisi Rusia, silakan dengarkan. Yang selanjutnya, satu persatu, pemilihan akan dimulai di negara-negara kunci, dan saya yakin bahwa dalam semua pemilihan ini, Trump dan Musk akan terlibat sepenuhnya. Ide banyak dari kekuatan ini pada awalnya, jika tidak pro-Rusia, setidaknya bersimpati. Banyak di antara mereka yang pertama kali mengetahui dunia multipolar, tradisi, sejarah, peradaban, dan budaya dari Presiden Rusia,
bukan Presiden Amerika Serikat. Sangat penting bahwa dalam proses ini, kita bukan penonton yang hanya duduk dengan popcorn sambil menonton, lalu bertanya-tanya mengapa tidak ada hal baik untuk kita di dalamnya. Jika mereka memiliki api, kita harus menuangkan minyak ke atasnya, membawa bensin. Jika kita melihat percikan di suatu tempat, kita harus pergi dan menyalakannya. Kita harus membantu menghancurkan persatuan setan itu, karena saat ini tak ada ancaman lebih besar dari Barat. Di sana, ancaman bagi kita dari Barat saat ini. Sekarang, pada kenyataannya, justru Rusia yang sedang hancur berantakan. Represi di dalam negeri adalah yang terburuk sejak era Stalin. Orang-orang ditangkap dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan mereka ditangkap hanya karena berbicara tentang pemerintah, hanya karena membagikan pendapat mereka. Mereka disebut agen asing atau pengkhianat hanya karena menolak perang atau mempertanyakan mengapa Rusia melawan Ukraina. Selama ini, orang Ukraina dianggap saudara. Itulah sebab Putin memutus akses internet di mana-mana. Di kota besar seperti Sankt Petersburg, warga melaporkan gangguan internet, seluler jelang konferensi tingkat tinggi Uni Ekonomi Eurasia dan Persemakmuran Negara-Negara Merdeka yang dihadiri Putin, Lukashenko, dan pemimpin Asia Tengah pada 21–22 Desember. Internet seluler di pusat kota dilaporkan mati, membuat aplikasi perbankan, pengantaran, dan pesan tidak bisa diakses. Sementara Putin mencoba mengendalikan informasi, kerugian Rusia di garis depan terus memecahkan rekor. Rusia kini telah mengalami sekitar 12 juta kerugian personel di Ukraina. Itu lebih dari 1% pria di negara tersebut. November 2025 menjadi bulan ketiga, berturut-turut korban meningkat dengan 31.000 personel hilang. Pada 17 Desember, pasukan Rusia kehilangan 1.730 tentara. Itu adalah angka tertinggi yang pernah terjadi dalam waktu yang lama. Totalnya sudah melebihi jumlah kematian tempur Amerika Serikat. Selama seluruh Perang Dunia II, kerugian terbesar dialami oleh pria berusia 20 hingga 50 tahun, kelompok demografis yang paling dibutuhkan Rusia. Negara ini berperang dengan tingkat kesuburan di bawah penggantian sejak 1990-an dan tenaga kerja menurun. Separuh relawan yang tewas berusia di atas 50 tahun, biasanya pria yang tergoda bonus penandatanganan demi keluar dari kemiskinan. Sekarang, berbicara tentang bonus-bonus ini, keluarga mereka sebenarnya tidak mendapatkan apa yang dijanjikan ketika anggota keluarga mereka benar-benar meninggal. Kami punya bukti soal ini. Melihat media sosial Rusia, masuk akal Putin ingin mematikan internet. Lihatlah video ini yang baru saja dipublikasikan. Di sini kita melihat keluarga meminta uang yang dijanjikan kepada Putin setelah suami mereka dibunuh. Kami ini para istri dan ibu dari peserta operasi militer khusus ingin menyampaikan sesuatu kepada Anda, Vladimir Vladimirovich yang terhormat. Kami adalah korban dari pengembang yang tidak bertanggung jawab Sitestroy di wilayah Rostov. Situasinya menjadi seperti ini sehingga kami ditinggalkan tanpa rumah. Semua dana hipotek kami telah ditransfer ke kontraktor yang ditunjuk kepada kami oleh Sberbank dan Alfa Bank. Kami ditinggalkan tanpa rumah dan tanpa uang sama sekali. Saat ini kami membayar cicilan hipotek bulanan yang sangat besar, namun kami tidak memiliki apa-apa, sama sekali tidak ada rumah. Kami hanya punya masa kredit hipotek 30 tahun. Kami ingin meminta Anda untuk memastikan bahwa pihak berwenang federal mengambil alih situasi kami secara langsung. Terima kasih sekarang. Itu saja yang saya punya untuk kalian hari ini. Nama saya Sam dan saya akan bertemu kalian di video berikutnya. Ngomong-ngomong, kalau kalian belum berlangganan, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini. Itu sangat membantu kami. Salah satu masalah membuat video seperti ini adalah menampilkan banyak serangan drone, meski tanpa korban manusia atau tentara Rusia. Dalam video, YouTube biasanya mendemonetisasi atau membatasi video kami, bahkan dalam seminggu terakhir, menurut YouTube, 4 video kami didemonetisasi. Menampilkan serangan drone atau bahkan rekaman dari garis depan tidak ramah bagi pengiklan, dan itulah sebabnya video-video tersebut dibatasi. Inilah kenyataan perang modern, dan inilah perang yang dihadapi serta dihadapi rakyat Ukraina. Kami percaya penting untuk meliput ini, sehingga kami meluncurkan platform kami sendiri, Basics Insider. Kami membangunnya dari awal, jadi kami tidak memiliki batasan apapun. Kami tidak perlu mengaburkan serangan drone kami tidak perlu mengaburkan rekaman garis depan kami, dan kami tidak perlu mengaburkan pangkalan udara Rusia yang dihancurkan. Selain itu,
Kami sebenarnya tidak menayangkan iklan apapun di situs. Dengan begitu, kami tidak perlu menyensor diri sendiri hanya karena pengiklan tidak senang dengan apa yang kami liput. Kami mendanai situs lewat dukungan Anda, bukan iklan. Jika Anda tertarik dengan liputan seperti ini, jika Anda ingin menonton video tanpa sensor dan mengakses konten bonus yang tidak ada di YouTube, bergabunglah di basicsinsider.com. Anda bisa klik tautan di deskripsi atau scan kode QR di layar. Dengan bergabung, Anda bisa menonton semua konten yang sudah kami unggah dan semua video yang akan kami unggah di masa depan. Selain itu, Anda juga akan mendukung liputan kami dan mendukung channel kami. Jadi terima kasih banyak. Nama saya Sam dan sampai jumpa di video berikutnya.